Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bercinta dengan Hantu. Cerita ini ditulis oleh Min Hazel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan sebelum Mang Sukir melanjutkan bercerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta dukungannya dengan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. "Pak!" teriak Narendra. Pria itu langsung berlari menerjang semak, mengabaikan kakinya yang menginjak Putri Malu. Terbayang dalam benak Narendra keadaan tubuh orang tersebut yang tertimpa batu sebesar itu. Pada siapa ia harus meminta bantuan untuk menyelamatkan nyawa si bapak? Narendra terus berlari. Ia tidak ingin terlambat menolong dan membiarkan nyawa orang melayang. Begitu sampai tempat kejadian, Narendra terkejut bukan main. Tidak ada batu di sana. Tidak ada pria itu ataupun bekas kayu berserakan. Narendra menyibak semak belukar. Barangkali batu itu jatuh di sana dan si bapak berhasil kabur. Ternyata ia tetap tidak menemukan apapun. Tengkuk Narendra meruap. Tadi ketika mendengar suara panggilan, ia merasa biasa saja. Namun, mengapa sekarang ia bergidik? Mungkin Pak Tua tadi hantu dengan kekuatan yang lebih tinggi sehingga efek seramnya lebih terasa, pikir Narendra. Seumur-umur baru kali ini saya ngobrol dan jalan bareng hantu, gumamnya. Pria itu bergegas meninggalkan tempat seram tersebut. Ia tertatih menuju gua. Akibat berlari tadi, kakinya kena duri di sana-sini sehingga terasa perih. Ditambah kenyang yang tidak seberapa membuat Narendra merasa begitu sengsara. Tiba di gua, pria itu langsung terlentang di tanah. Ia tarik napas panjang, lalu mengeluarkan melalui mulut. Diulang beberapa kali sehingga lelahnya berkurang. Narendra berpikir harus menemui Roro Kemuning langsung. Ia belum tahu syarat apa yang harus dilakukan jika bersekutu dengan siluman itu. Juga apa akibat jika memilih berpisah. Semua masih berdasar dugaan Kisarwo Putih dan dirinya sendiri. Sepertinya kau sangat lelah. Sebuah suara mengagetkan Narendra. Sang guru telah berdiri di dekatnya membawa bakul dari anyaman bambu. Narendra langsung bangkit. Aroma nasi dan daging bakar menguar. Kau pasti lapar. Sejak datang kemari kau belum makan apa-apa. Ini aku bawakan nasi dengan paha kelinci bakar. Makanlah. Setelah itu kita langsung lanjutkan ritual. Bukankah kau sudah memutuskan ingin menemui Roro Kemuning? Ucap sang guru. Hebat sekali Kisarwo. Niat itu baru terlintas dalam benak. Beliau sudah tahu, pikir Narendra. Baik Ki, terima kasih. Kisarwo Putih mengulungkan bakul yang berisi nasi hangat dan daging kelinci. Narendra menerimanya. Maaf Ki, kalau boleh tahu, dari mana Kisarwo mendapatkan makanan ini? Apa Kisarwo masak sendiri? Tanya Narendra yang dilanda heran. Lelaki tua itu terbahak.
Lalu, tak perlu kau pikirkan itu. Makanan seperti ini sangat mudah kudapatkan. Apa kau baru saja bertemu dengan arwah membawa kayu? Iya Ki, saya sempat tertipu. Saya kira manusia, jawab Narendra sembari menyantap makanannya. Begitulah isengnya mereka. Dulu ada lelaki pencari kayu yang meninggal karena tertimpa batu. Sebenarnya itu bukan arwah si lelaki, cuma makhluk iseng meniru-niru. Narendra mengangguk. Ia melanjutkan makan dengan lahap. Ia bersyukur sekali Kisarwo membawakan makanan. Narendra tidak pernah kekurangan suatu apapun selama ini. Di rumahnya yang nyaman makanan selalu sedia karena Narendra tidak bisa tidur dalam keadaan lapar. Tengah malam nanti, kita mulai tapa pendem. Kau baru bisa keluar besok tengah malam, kata Kisarwo putih. Tapa pendem. Narendra terkejut. Setahunya itu ritual sangat berat. Dikubur hidup-hidup dalam tanah lengkap dengan kafan dan upacara pemakaman pada umumnya. Kau bisa melakukannya. Kau istimewa dengan darah ular yang kau miliki. Kisarwo putih meyakinkan. Mau tidak mau, Narendra menyetujui. Sudah terlanjur jauh untuk mundur. Lagi pula jika semua itu tidak Narendra jalani, urusannya dengan Roro Kemuning tidak akan menemui titik terang. Sementara di gua Narendra mendapat pengalaman baru. Jazima yang tinggal di rumah Iskandar merasa gelisah. Pasalnya, sang mertua menelpon menanyakan kabar Narendra. Narendra, apa dia tidak di rumah, Mah? Bukannya menjawab mertuanya, Jazima malah balik bertanya. Loh, bukannya dia nyusul kamu ke situ? Suara Lestari di seberang. Kemarin dia memang kemari, Mah. Tapi pergi lagi. Kupikir pulang. Jazima mulai panik. Ia menerka-nerka kemungkinan yang terjadi. Apa ban mobilnya bocor? Apa Narendra nekat mabuk lalu di jalan mengalami kecelakaan? Jazima menggelengkan kepala guna menghilangkan bayangan mengerikan itu. Kemarin dia memang pulang lagi. Tapi hari ini sejak pagi dia belum pulang. Mama sudah telepon studionya. Narendra tidak ada di sana. Tidak masuk hari ini. Ponselnya juga mati. Aduh, kemana anak ini ya? Bagaimana kalau terjadi apa-apa padanya? Narendra, bikin orang panik saja. Tenang, Mah. Jazima akan mencarinya. Mungkin dia nginap di rumah Ronald atau temannya yang lain. Nanti kalau sudah ada kabar, Jazima telepon Mama ya. Jazima berusaha menenangkan Lestari meski ia sendiri sedang panik. Benar ya, Nak. Ini Mama tutup teleponnya ya. Iya, Mah. Mama tenang ya. Assalamualaikum, ucap Lestari. Setelah Jazima menjawab salam itu, Lestari mengakhiri panggilan. Kemana Narendra? Tanya Iskandar yang sedang duduk di dekat Jazima. Tidak tahu. Ini aku mau coba hubungi Ronald. Jazima berusaha terlihat tenang. Namun, jemari yang gemetar tak dapat ia sembunyikan. Sebenarnya, apa yang terjadi antara kamu dengan Narendra? Tanya Iskandar. Ia sudah curiga pernikahan adiknya tidak berjalan dengan baik. Esnya masuk, membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat.
Wanita itu meletakkannya di meja, lalu duduk di samping suaminya. Kemarin aku lihat Narendra datang kemari. Belum sampai Mbak persilakan masuk, dia sudah pergi lagi, kata Esya. Sebenarnya aku pergi dari rumah karena menemukan mantra bertuliskan Arab gundul dan perlengkapan ritual dari zaman Majapahit di rumah itu, celetuk Jazima. Ia sudah tidak mampu menanggung semua masalah itu seorang diri. Astagfirullah. Esya langsung menutup mulutnya. Kedua alisnya nyaris bertemu. Kamu harus menghentikan secepatnya. Salah-salah Narendra bisa jadi tumbal seperti mantan suamiku, imbu Esya. Itulah alasan aku pergi dari rumah, Mbak. Sekarang malah gak tahu Narendra ada di mana. Jazima menggeser layar ponsel, mencari kontak Ronald, lalu menghubungi pria itu. Namun tidak diangkat. Jazima tambah kesal dibuatnya. Kamu jangan berburuk sangka dulu. Coba klarifikasi ke Narendra. Benar dia melakukan ritual seperti itu atau tidak? Ujar Iskandar. Dia tidak menyangkal ketika aku membahas itu kemarin. Mana Ronald tidak angkat telepon. Duh, gimana ini ya? Aku takut terjadi apa-apa padanya. Jazima menyuka rambut, mengalihkan kepanikan. Jika memang terjadi sesuatu yang buruk, pasti sudah ada orang yang mengabari kita. Saya yakin Narendra baik-baik saja. Mungkin dia hanya ingin menenangkan diri. Ini sudah larut malam. Kamu istirahatlah, Jazima. Besok pagi Mas antar kamu menemui Ronald. Iskandar bangkit. Ia mengajak Esya beristirahat. Perkataan Iskandar itu sangat efektif meredakan kegelisahan adiknya. Jazima pun berdiri. Ia melangkah menuju kamar. Sekhawatir apapun dirinya, malam sudah larut. Tidak mungkin baginya mencari Narendra di luar. Keluyuran tak tentu arah. Di dalam kamarnya, sampai jauh malam Jazima tidak bisa terpejam. Sebentar-sebentar ia melihat ponsel, berharap pada pesan dari Narendra atau kabar baik dari Ronald. Namun kosong. Jazima juga memasang telinga dengan baik. Barangkali ada orang mengetuk pintu, memberi kabar tentang Narendra. Namun tidak ada siapapun sehingga wanita itu terlelap dengan sendirinya. Selepas sholat subuh, Jazima dan Iskandar berangkat ke tempat tinggal Ronald. Perempuan itu berharap menemukan suaminya di sana. Jalanan yang masih gelap, ditambah lalu lalang orang pergi ke sawah membuat Iskandar melajukan kendaraan roda empatnya perlahan. Apa sebelum menikah kau tidak tahu kalau Narendra tertarik dengan hal-hal mistis seperti itu? Tanya Iskandar. Tidak. Dia pria berpikiran modern. Siapa sangka dia akan terlibat ritual kuno begitu? Jazima menjawab dengan kesal. Ia tidak mau Iskandar menyalahkan pilihannya. Sebenarnya, jika seseorang ingin menikah, tidak perlu ada pendekatan lama sampai hitungan tahun seperti yang kau lakukan dengan Narendra. Dalam agama kita sudah diajarkan ciri-ciri pria yang layak dijadikan imam. Tapi kamu juga tidak salah. Ini hanya soal pilihan. Dan sudah sepantasnya kamu bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Esya bilang kalau dalam 1 bulan hubungan tidak membaik, kau akan menuntut cerai. Jazima, apa yang kau katakan itu adalah hal yang tidak patut. Terang Iskandar sembari terus mengemudi. Aku mengatakannya dalam keadaan tertekan, ucap Jazima.
Wanita itu menatap perbukitan melalui kaca mobil. Mentari mulai menampakkan sinarnya, menciptakan semburat merah di ufuk timur. Mas mengerti. Kita cari dulu Narendra. Setelah itu kamu bicara baik-baik dengannya. Kalau misalnya dia tidak mau melepaskan diri dari ritual semacam itu dan tersesat dalam kemusyrikan, Mas akan mendukungmu untuk berpisah dengannya. Kamu tahu kan, karakter dasar manusia itu kalau tidak mampu mewarnai, dia yang akan diwarnai. Mas khawatir terus hidup bersamanya membuat tauhidmu goyah. Belum lagi kalau nanti kalian punya anak. Kasihan mereka dididik di lingkungan tidak benar. Aku tidak mengerti kenapa rumah tanggaku bisa kacau begini. Jangan pesimis. Semuanya belum jelas. Yang terpenting sekarang kita temukan Narendra dulu. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Ketika Jazima dan Iskandar turun dari mobil, Ronald keluar rumah hendak berangkat kerja. Pemuda itu cukup terkejut dengan kedatangan kedua kakak adik itu. Mas dan Jazima, ada apa ya? Pagi-pagi sudah sampai kemari. Mari silakan masuk. Ronald berbasa basi sembari menyalami Iskandar dan Jazima bergantian. Di luar saja. Kami kemari ingin bertanya padamu. Apa Narendra menginap di sini? Tanya Jazima. Ronald menatap wanita itu, lalu beralih ke Iskandar. Meski Narendra tidak bilang padanya, Ronald sudah menduga kalau Narendra pergi ke gunung seorang diri. Dek, kalau kamu mengetahui sesuatu tentang Narendra, tolong beritahu kami, kerabatnya. Soalnya, dia tidak pulang dari kemarin dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Kata Iskandar yang melihat keraguan di mata Ronald. Dalam hati Ronald membenarkan ucapan Iskandar. Pergi ke gunung sendirian untuk orang yang seumur-umur hidup di tempat ramai seperti Narendra tentu bukan perkara yang mudah. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, Ronald juga pasti yang disalahkan karena telah menyembunyikan kebenaran. Mari bicara di dalam. Lelaki itu kembali masuk rumah diikuti Jazima dan kakaknya. Ronald mempersilahkan duduk tamu-tamunya sebelum mulai bicara. Aku kira Narendra pamit pada kalian, sehingga aku tidak memberitahu soal ini, kata Ronald. Kemana dia? Tanya Jazima. Aku harus menceritakan dari awal supaya Mas Iskandar dan kamu, Jazima, tahu duduk masalahnya. Pada malam pernikahan kalian, Narendra bertemu wanita asing di kamar rahasia milik kakeknya. Selama beberapa malam, wanita itu muncul. Narendra penasaran siapa dia. Lalu, kami mencari tahu ke rumah orang pintar. Ternyata, orang itu tidak tahu siapa wanita bernama Roro Kemuning itu. Ia menyarankan Narendra untuk puasa muti 7 hari dan pergi ke gunung seorang diri menemui gurunya. Kemarin tepat 7 hari Narendra melakukan puasa. Jadi, ia pasti pergi ke gunung. Ronald bercerita panjang lebar. Kamu menyembunyikan perkara sebesar ini dariku. Tempo hari waktu aku kemari kau sudah tahu kan soal ini. Tapi, kau bilang tidak terjadi apa-apa pada Narendra. Kau terlalu meremehkan Ronald. Jazima naik pitam. Ia merasa dikhianati. Maafkan aku, Jazima. Tapi, semuanya memang belum jelas. Kalaupun kami menceritakan padamu, apa yang harus kami ceritakan? Bahkan aku dan Narendra sendiri belum tahu siapa itu Roro Kemuning.
Aku menduga perempuan itu pesugihan peliharaan keluarga Narendra. Tapi Narendra percaya dia manusia yang tinggal di kamar rahasia. Semuanya serba samar. Aku yakin Narendra akan menceritakan ini padamu setelah jelas perkara ini. Ronald menenangkan Jazima. Terus sekarang dia di gunung sendirian. Bagaimana kalau dia tersesat? Diserang binatang buas, kelaparan, kedinginan, Ronald. Jazima nanar menatap sahabat karib suaminya itu. Aku ingin menemaninya, tapi takut Narendra marah. Karena syaratnya harus pergi sendiri. Ronald berusaha membuat Jazima mengerti agar tidak menyalahkannya. Sejujurnya, Ronald juga khawatir terjadi sesuatu pada Narendra. Kalau gitu sekarang kita susul Narendra. Aku gak peduli dia marah atau bagaimana. Yang penting aku tahu dia selamat. Jazima bangun dari duduknya. Ia memberi isyarat Ronald untuk bangkit juga. Bagaimana menurut Mas Iskandar? Tanya Ronald sembari melayangkan pandang pada pria berkemeja biru itu. Iya, kita ke gunung sama-sama mencari Narendra. Semoga dia baik-baik saja, jawab Iskandar. Ketenangan seperti tidak pernah meninggalkan pria itu. Ketiganya berangkat ke Gunung Merak menggunakan kendaraan Iskandar saat itu juga. Singkat cerita, kenapa Dek Ronald menduga perempuan yang menemui Narendra itu pesugihan keluarganya? Tanya Iskandar sembari terus menyetir. Dari cerita Narendra, wanita itu memakai kemben dan selendang. Ia juga menyebut nama tempat zaman Majapahit. Apa ya? Aku agak lupa. Namanya Kalayu. Iya, daerah Kalayu. Itu kan nama candi peninggalan Majapahit, jawab Ronald. Ia duduk di samping Iskandar melirik Jazima melalui kaca spion. Perempuan yang duduk di jok belakang itu membalas tatapan Ronald. Lalu, aku melihat celupak dan patung ular di kamar rahasia. Menurut temanku yang arkeolog, benda itu berasal dari zaman Majapahit. Nah kan, betul, celetuk Ronald. Kalau Roro Kemuning itu benar ada hubungannya dengan leluhur Narendra, akan susah untuk melepaskan Narendra dari pengaruhnya, imbuh Ronald. Iskandar menatap pemuda itu sebentar. Selama Narendra bertekad melepaskan semua itu, jalan akan selalu terbuka lebar. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, ucapnya. Ronald mengangguk. Ia tidak begitu paham agama sehingga merasa sungkan terhadap Iskandar yang alim. Apakah Gunung Merak masih jauh? Tanya Iskandar pada Ronald. Sekitar 2 kilometer lagi, Mas, jawab pemuda itu. Semoga Narendra baik-baik saja. Jazima tak henti berdoa dalam hati. Namun kali ini ia mengucapkannya. Iskandar mengamini doa adiknya. Tak berapa lama setelahnya, Ronald menunjuk warung di pinggir jalan, tepat di bawah gunung. Itu mobil Narendra, ujarnya. Jazima melongok. Benar, itu dia. Iskandar menepikan kendaraan. Ketiganya bergegas menuju warung untuk menanyakan keberadaan Narendra. Singkat cerita, jadi mas-mas dan mbak ini mau mencari mas yang kemarin titip mobil di sini? Tanya ibu penjaga warung setelah Iskandar menanyakan keberadaan pemilik mobil yang terparkir di warung tersebut. Ya, begitulah Bu. Soalnya adik saya itu belum pulang dari kemarin, jawab Iskandar. Masnya yang kemarin kan ngelmu,
Kenapa dicariin? Khawatirnya malah kalian nanti yang tersesat, kata si ibu. Ia bicara begitu berdasar beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Tak jarang ada orang tersesat di sana karena bertemu wanita cantik atau diganggu binatang jadi-jadian. Insya Allah tidak, Bu. Kalau begitu sekalian kami titip mobil di sini. Iskandar bersikukuh. Ia meyakini seluruh langit dan bumi milik Allah dan segala peristiwa yang terjadi atas izinnya. Jika Allah menghendaki mereka selamat, tidak ada halangan sekecil apapun yang akan menyakiti mereka. Ndak beli air minum sama roti dulu buat bekal naik gunung. Nyari orang kan belum tentu setengah hari ketemu, Mas dan Mbak, tawar penjaga warung. Jazima langsung mengiyakan. Ia membeli beberapa roti dan air mineral buat berjaga semisal kehausan mendaki. Meninggalkan warung, ketiganya berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke gunung. Iskandar melangkah paling depan, lalu Jazima, yang ketiga Ronald. 10 menit pertama, semuanya masih berjalan normal. Keanehan mulai terjadi ketika melewati jalan dengan bebatuan terjal. Ronald yang berjalan paling belakang tiba-tiba melihat monyet kecil. Hewan itu menatap Ronald. Ia membuat gerakan ingin mencakar. Ronald panik. Ia membuka sepatu lalu melempar ke arah makhluk itu. Bukannya pergi, si monyet malah mendekat pada Ronald. Pria itu panik. Ia terus melempari hewan tersebut dengan benda seadanya. Sibuk mengusir monyet membuat Ronald tidak sadar kalau Iskandar dan Jazima sudah jauh berjalan hingga tidak terlihat lagi. Ronald kebingungan. Ia berlari tertatih menyusul dua kawannya, namun tidak ada. Jazima dan Iskandar seperti ditelan bumi. Ronald berjalan sambil terus memanggil, tapi tetap saja tidak terdengar jawaban. Ronald terkejut ketika ia malah sampai di tempat tadi bertemu monyet. Ia sudah yakin berjalan maju dan tidak mengulang jalan yang sama. Lalu bagaimana bisa ia kembali ke tempat itu lagi? Peluh bercucuran di kening pemuda itu. Ia sadar telah tersesat. Seiring ia dengar cerita di gunung orang berputar-putar di jalan yang sama karena ulah penunggu. Ronald ketakutan. Ia bingung apa yang harus dilakukan. Jazimah, Iskandar, di mana kalian? Narendra, woi! Ronald berteriak. Ia masih memiliki secercah harapan panggilan itu akan dijawab oleh mereka. Namun, tak ada jawaban. Saujana mata hanya tampak tanah, bebatuan, dan rumput yang mulai mengering akibat digarang kemarau. Nyalinya benar-benar diuji kini. Naluri bertahan hidup meronta. Ia tahu, semakin panik akan semakin buruk keadaannya. Ia harus tenang dan tidak boleh membiarkan halusinasi menguasai. Dampaknya akan berbahaya. Ronald memilih duduk di batu, mengatur nafas dan menenangkan diri. Ia pun sadar kalau monyet yang tadi mengganggu itu kemungkinan bukan hewan biasa. Sementara di tempat lain, Jazima baru menyadari kalau Ronald tidak ada di belakangnya. Perempuan itu naik ke sebuah batu yang agak tinggi. Ia memancangkan pandang, namun tidak terlihat tanda orang berjalan ke arah mereka. Mas Iskandar, Ronald kemana ya? Tanya Jazima. Ia harus sedikit berteriak agar suara itu didengar oleh kakaknya. Iskandar berhenti sejenak, lalu membalik badan. Kita tunggu sebentar. Barangkali dia tertinggal. Gak ada, Mas. Apa dia balik ya? Itu tidak mungkin. Terlalu jauh untuk turun lagi. Iskandar mendekati Jazima. Ia ikut naik ke batu lalu memutar pandang ke sekeliling. Sejauh mata memandang tidak terlihat ada manusia. Iskandar mulai menduga kalau Ronald
Jangan-jangan dia terpleset, kata Iskandar. Ia beralibi agar Jazimah tidak ketakutan. Keduanya turun dari batu, kemudian kembali melewati jalan setapak yang tadi sudah dipijak. Sepanjang perjalanan mencari Ronald, Iskandar terus mengajak Jazimah mengobrol. Ia tidak ingin adiknya sampai melamun dan dimanfaatkan oleh makhluk jahat untuk menyesatkan. Meski sudah jauh melangkah, Ronald tak juga menemukan. Matahari mencapai puncak petala langit. Peluh keduanya bercucuran. Kulit pualam Jazimah seolah terbakar. Melihat adiknya yang tampak sangat lelah, Iskandar mengajaknya duduk di bawah pohon jati yang meranggas. Jazimah meneguk air mineral yang tadi dibelinya. Kemudian ia menyerahkan itu pada kakaknya. Ketika perempuan itu meluruskan kaki, ia mendapati binatang mirip kelabang dengan ukuran besar berjalan ke arahnya. "Mas, kelabang mas!" "Ah!" jeritnya. Jazimah langsung melompat menjauh. Iskandar yang tidak bawa senjata apa-apa kebingungan. Pasalnya, kelabang itu sangat besar. Ukuran tubuhnya hampir sama dengan lengan Iskandar. Pria itu tidak menduga binatang tersebut jadi-jadian karena sering mendengar bahwa kelabang raksasa banyak hidup di Asia Tenggara. Tanpa berpikir lagi, Iskandar langsung membaca doa Sulaiman 7 kali. Ia membaca dengan suara lembut dan indah. Awalnya, hewan tersebut tidak merespon dan tetap berjalan mendekati keduanya. Namun, pelan-pelan langkahnya terhenti. Hewan itu terdiam sebentar. Jazimah dan Iskandar menggunakan kesempatan itu untuk lari sejauh-jauhnya. Setelah dirasa aman, keduanya mengucap syukur pada Tuhan dengan napas tersengal. "Ya Allah, aku akan menyantuni 100 anak yatim jika kami bisa selamat dari gunung ini," ujar Jazimah. "Ayo, kita cari Ronald sambil terus membaca doa. Saya yakin dia tidak jauh dari kita. Hanya saja mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menemukannya. Begitu juga sebaliknya," kata Iskandar. Jazimah mengangguk. Ia mengikuti saran Iskandar untuk membaca doa apa saja. Dalam keadaan seperti itu yang ia ingat adalah doa Yunus ketika berada di perut ikan paus dan doa Musa ketika kelaparan. Keadaan di mana kedua manusia mulia itu sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Jazimah membacanya berulang kali di dalam hati. Sembari terus memanggil nama Ronald, Iskandar dan Jazimah tidak menghentikan langkah. Bekal mereka sudah habis. Kekhawatiran mulai menyelimuti keduanya. Aneka pikiran buruk mulai hinggap di kepala. Apalagi matahari mulai condong ke barat. Sebentar lagi gelap menyapa. Narendra belum ketemu. Sekarang ditambah Ronald. Tidak mungkin kita turun gunung sebelum menemukan mereka, kata Iskandar. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Selamatkan saudara-saudara kami. Kumpulkan kami kembali dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Iskandar mengucap doa dengan sungguh-sungguh di tengah kekhawatiran yang nyaris membuat putus asa. Mas, kita istirahat sebentar di bawah pohon kepuh itu. Nanti kita lanjutkan lagi mencari mereka. Siapa tahu badan yang segar membuat pikiran jernih, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jazimah memberi saran dengan nafas terengah. Perempuan yang biasa tampil modis itu kini berwajah kusam. Lipstiknya sudah sirna dari bibir. Rambut yang panjang dan lembut itu tidak lagi rapi. Pakaiannya dipenuhi noda, duri-duri kering, dan sobek di beberapa bagian akibat tersangkut ranting pepohonan. Kau benar. Tampaknya di sana lumayan bersih. Dengan sisa tenaga mereka mencari pohon itu, Jazimah langsung menjatuhkan tubuh di tanah dan bersandar di batang pohon. Iskandar melakukan hal yang sama. Tak sengaja Jazimah menyenggol sesuatu. Penasaran,
Ia melihat benda itu. Ternyata pisau lipat dan korek api. "Ini pisau milik Narendra," celetuknya. "Apa?" tanya Iskandar. Jazima menunjukkan pisau yang gagangnya berukir huruf NR itu. "Berarti Narendra pernah istirahat di sini juga. Semoga dia tidak jauh dari sini," ucap Iskandar. Keduanya tidak menyadari sepasang mata milik lelaki bersorban mengamati di balik semak. Kisarwo Putih tahu siapa dan apa tujuan mereka. Ia sudah mengawasi ketiga manusia itu sejak mulai mendaki. Narendra masih melakukan tapa pendam sampai tengah malam nanti. "Jangan sampai tapa Narendra gagal karena kehadiran mereka," batinnya. Narendra masih melakukan tapa pendam sampai tengah malam nanti. Jangan sampai tapa Narendra gagal karena kehadiran mereka, batinnya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.